Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang kami hormati Bapak Haji Mustafa selaku Ketua KPU Ar-Rahman, yang kami hormati Bapak Ustaz Haji Farhan Tanmawi selaku pembimbing, dan rekan-rekan dari Korwil KPU Ar-Rahman se-Kabupaten Medan, Bapak Ibu Duyufur Rahman, salam Allah yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan siang ini kita bisa hadir bersama untuk melakukan manasik haji secara bersama-sama di gedung ini dalam alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita, panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa beritibar kepada beliau dan insyaallah termasuk orang-orang yang akan dapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, acara manasik haji pada tanggal 9 November tahun 2025 ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua arahan dari Ketua KPU Ar-Rahman, kemudian yang ketiga adalah materi inti tentang filosofi haji yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Ihsan Intizam LCMAG, dan kita akhiri dengan doa penutup. Mari manasik haji ini kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum sampai ke acara yang kedua, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membaca talbiyah, kemudian membaca sholawat Nabi, membaca doa untuk mendapatkan ridho dari Allah dunia dan akhirat, dan kita lanjutkan dengan doa sahabat jagat. Mari Bapak Ibu kita membaca talbiyah bersama-sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati beliau Bapak Yai Haji Ihsan Intizam LCMAG selaku pimpinan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kendal, sekaligus nanti akan berikan materi kepada kita semua tentang filosofi haji. Jadi haji itu tidak sekedar kita melaksanakan ritual, tetapi ada filosofinya yang hasilnya nanti diimplementasikan setelah Bapak Ibu lulus dari haji.
Yang saya hormati ya Bapak Haji Farhan Tantowi selaku pemimpin KPIA Rahmah Muhammadiyah Daerah Kendal. Yang saya hormati Bapak-bapak Ibu, para pengurus koordinator wilayah se-Kabupaten Kendal. Yang saya hormati Bapak-bapak Ibu semuanya, para calon tamu Allah yang sejak sekarang sudah kelihatan berbinar-binar, sudah kelihatan cerah-cerah semua, tidak ada yang bersemut, semuanya senyum Ibu, senyum alhamdulillah, tidak ada yang bersemut. Nah itu tadi sebagian dari teknis ya Bapak Farhan memberikan materi ataupun bimbingan seperti itu. Nanti Bapak Ibu di Mekah Madinah seperti itu, diperlakukan seperti itu. Jadi supaya Bapak Ibu mulai tidak asing lagi dengan gaya beliau memimpin sebagai pemimpin. Jadi nanti supaya Bapak Ibu bisa memahami. Satu hal yang diminta oleh beliau adalah ketaatan dalam melaksanakan satu komitmen agar Bapak Ibu menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Amin. Yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman kru dari Ar-Rahmah Muhammadiyah Daerah Kendal. Ini ada adik-adik semuanya ini yang membantu kami dalam penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan ini, baik yang berkaitan dengan pra sebelumnya, kemarin sudah siap-siap toto-toto ruangan hari ini, dan nanti selesai juga mereka membereskan ruangan lagi menjadi bersih kembali. Bapak Ibu, kami berharap nanti tidak ada yang tersisa, baik itu kardus ataupun minuman di kursi Bapak Ibu semua. Jadi kita masuk ruangan bersih, hendaknya meninggalkan ruangan lebih bersih. Biasakan Ar-Rahmah selalu begitu. Jadi tidak pernah meninggalkan kotoran di mana kita berada. Termasuk nanti Bapak Ibu mungkin ada di Mina, ada di Arafah, ya, ada di Musdalifah, ya usahakan tidak meninggalkan kotoran. Tetapi justru kehadiran Bapak Ibu menjadi promotor atau menjadi yang terdepan untuk membersihkan kebersihan itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah. Allah telah berikan berbagai nikmat kepada kita semua, termasuk nikmat Bapak Ibu diizinkan oleh Allah untuk menghadiri undangan Allah, yaitu resepsi agungnya Allah besok tanggal 9 Dzulhijjah. Itu resepsinya Allah yang terbesar, Bapak Ibu. Tidak sekedar seperti resepsinya misalnya ratu raja, tapi Allah yang menggelar resepsi dan itu menghadirkan hamba-hamba yang dipilih, yang diundang, yang dipilih. Tidak semua hambanya diberi kesempatan menghadirkan di situ, hadir di situ. Nah, Bapak Ibu diberi kesempatan yang telah menunggu bertahun-tahun lamanya. Insya Allah tahun 2026 tahun 1447 Hijriah, Bapak Ibu diberi kesempatan untuk menghadiri undangan Allah Subhanahu wa taala. Dan reuni besar itu kata Ustaz Farhan berulang-ulang, besok kita akan reuni terbesar lagi bersama Rasulullah Muhammad SAW di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena haji mabrur, hajjah mabrurah. Salawat dan salamnya Allah semoga terlimpahkan, terabadikan, tercurahkan pada beliau Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul utusan Allah yang selalu kita ikuti sunnah-sunnahnya dan selalu memberikan teladan bagi kita dan yang selalu kita dapatkan besok reuninya di surga Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal. Yang pertama berkaitan update haji terkini. Jadi nanti haji itu selalu menggunakan digital haji. Haji itu menggunakan digital haji, seluruh dokumen-dokumen itu masuk digitalisasi.
Jadi tidak seperti kemarin-kemarin lagi, Pak. Data itu harus betul-betul cocok dengan realnya, tidak bisa dimanipulasi. Sehingga nanti Bapak Ibu berkaitan dengan ini, Bapak Ibu harus siap. Karena beralihnya dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji Umroh itu sungguh luar biasa, semakin ketat. Data kesehatan Diskohat itu dikuasai oleh Haji, oleh Kementerian Haji. Kementerian Kesehatan masuk di Kementerian Haji, ngirim Diskohat. Data-data visa, data-data paspor itu semuanya ada di Kementerian Haji. Jadi tidak terpisah seperti kemarin. Kalau kemarin itu terpisah. Ketika kita akan melihat Siskonkes kita ke Kementerian Kesehatan. Tapi sekarang tidak, langsung kita klik di Kementerian Haji muncul semua. Dan tidak bisa dimanipulasi titik-titik tentang seseorang, tidak bisa. Kata Pak Nafis, kemarin alhamdulillah saya baru saja pulang dari Jakarta, itu mengikuti Mudzakarah Nasional di Jakarta itu. Pak Nafis yang mengurusi tentang logistik, tentang transportasi, tentang penerbangan di Kementerian Agama dulu, sekarang ditarik di Kementerian Haji. Dia mengatakan bahwa haji itu nanti akan luar biasa. Haji itu. Kemudian Pak Profesor Dr. Muhajir Effendi mengatakan haji itu nanti akan tidak 40 hari, tapi 30 hari. Nah kapan? Insya Allah tahun ini masih utuh, Insya Allah. Maka jaringan itu berbahagia. Berbahagia Pak, syukurnya harus ditambah. Tapi ke depan nanti akan menjadi 30. Dengan asumsi biayanya turun. Biayanya turun, pelayanannya meningkat menjadi itu. Nah, kemudian Bapak Ibu tentang biaya haji yang Bapak Ibu semua sudah disasar itu belum final. Jadi finalnya biaya haji itu kapan pelunasan, besarnya biaya berapa, itu nanti setelah di-drop oleh Presiden Pak Prabowo dengan surat keputusan Presiden. Kepres itu baru muncul penetapan dana besaran haji. Kemarin itu masih estimasi atau masih bayang-bayang atau masih diduga-duga, pendugaan-pendugaan. Makanya saya tidak berani menyebutkan di grup ketika belum ada keputusan resmi dari pemerintah. Nanti malah jamaah bingung malah karena yang didapat malah. Nah kalau sudah ada ketentuan kepres, tidak boleh lagi Pak. Kapan? 19 dimulai itu belum ada kepresnya. Makanya tidak ada jadwalnya 19 sampai kapan belum ada. Ya, mulai 11 juta, tapi sampai kapan tidak ada. Mengapa? Kepresnya belum ada. Nah, betul 19 orang yang belum tahu karena kita nunggu kepres. Besarannya berapa juga itu masih nunggu kepres. Ya, andai kan Bapak Ibu itu menurun, ya alhamdulillah ada penurunan. Ya, ada penurunan. Tapi pesan dari Pak Nafis itu kemarin, meskipun biaya turun tapi kualitas layanan tidak boleh turun. Nah iso diambil dijawab apa ono rego murah jalur kualitas apik. Nah ini jawabannya kan. Makanya ini masih simpang siur Pak. Jadi yang penting itu siap biaya, siap bulan apa, November Desember itu siap mawon ya. Karena apa? Karena dengan biaya 87 itu kemudian dikurangi nilai manfaat, justru yang dikurangi nilai manfaatnya, sehingga muncul angka 54 sekian itu. 54 sekian itu sudah dibayar 25, berarti kurang bayarnya 29 gitu kan. Ya, 29. Tahun ini itu 28. Makanya situ mungkin porak
Nah, penjelasan Menteri Agama 29 tersebut dikurangi namanya apa itu virtual akun dari BPKH, virtual akun. Tapi virtual akun itu setelah saya tanya pada pihak BPS, Bank Penerima Setoran Haji, mengatakan, Pak, virtual akun itu nanti dapatnya kalau sudah pulang haji. Jadi tidak mau tahu sekarang, Pak, besarnya berapa? 2.700.000. Berarti yang 29 dikurangi 7.200.000 itu adalah kalau sudah pulang. Nah sekarang jenengan itu bayarnya full dulu, bukan langsung dikurangi. Sehingga bayarnya nanti 29 sekian. Nah baru habis mulai haji di bank ada sisa dari virtual apa itu akun itu, jenengan nanti dapat pengembalian, tapi beleknya habis mulai haji, bukan di depan. Paham dari Bapak Ibu? Aja seorang mesej ning grup malah bingung. Iya, alurnya begitu. Makanya nanti jenengan itu siap-siap mau. Kalau itu apa itu akun virtualnya itu nanti turun setelah musim haji, yang kita terima. Tetapi Pak, yang tahun kemarin pengembaliannya pun belum cair sampai sekarang. Akun virtual selalu ada, tapi belum cair. Tapi itu selalu ada tiap tahun Pak, tapi belum cair. Makanya kemarin ada yang cair 1.600.000, yang tahun kemarinnya lagi di tahun 23 nggak cair. Dan tahun 2000 kemarin 1446 kemarin belum cair. Jadi intinya Bapak Ibu itu nanti jenengan juga mendapat ongkos pengembalian sekarang ongkosnya 3 juta berapa itu? 3.700.000. Itu berupa besok berupa insya Allah berupa rupiah, tidak real. Kalau kemarin real. Itu 3.700.000. Itu dari uang jenengan bayar itu diterimakan di Solo besok. Jadi begitulah pengelolaan keuangan haji. Jadi jenengan nanti tetap bayarnya itu full, kemudian besok pulang haji baru dikurangi akun virtualnya. Bukan dikurangi saya kira 1.700.000 itu tidak. Sehingga nanti mungkin jenengan itu bayarnya masih utuh. Makanya berharap boleh senang kenal, tapi belum siap-siap. Ya, insya Allah sudah siap ya Bapak Ibu. Kemudian apa perlu diketahui oleh semua korwil, diketahui jamaah kita sekarang ini setelah saya minta data dari korwil 5 itu mulai 50 orang. Ini khusus yang reguler asli berangkat tahun ini. Asli tahun ini, bukan penggabungan, bukan pendampingan mahram, dan bukan tambah lansia, belum. Jadi khusus reguler. Ar-Rahmah itu setelah saya minta data dari bapak-bapak korwil, Kendal 46, Sukojo 46, Kaliwu 21, Bojo 25, ya, terkumpul 188 jamaah. Saat ini, kemarin kita 274 jamaah, masih jauh Pak. Padahal kota Kendal itu setelah ditambah oleh provinsi kemarin, Jawa Tengah itu ada tambahan 4.000, Jawa Timur 9.000 dari tahun kemarin. DKI terkurangi 9.000 DKI terkurangi. Ya. Kemudian ada daerah-daerah luar yang terkurangi. Jawa Tengah dapat tambahan. Dikatakan mengapa selamanya Jawa Tengah tidak dapat tambahan? Karena Jawa Tengah tidak pernah mengusulkan katanya. Kata dari PP dari pusat. Nah ini mengusulkan dievaluasi. Maka Jawa Tengah kudu itu sak ini ditambah 4. Nah Kendal dan bagian kemarin setelah dihitung oleh Mas Zainal itu sudah ditanya oleh Bu Maisarah, Bu Kasih, berapa Kendal sesungguhnya sudah mencapai angka 1.200 jamaah.
Kemarin 1.300 sekian jamaah. Sekarang baru 1200. Ar-Rahmah baru mendapatkan 188. Makanya saya minta kepada para korbil lebih intensif lagi, lebih gencar lagi, lebih semangat lagi dalam rangka membangkitkan jamaah yang ada di lingkungan panjenengan. Ternyata jamaah itu memfigurkan pembimbing, betul. Memfigurkan pembimbing. Saya ikut kemana? Itu dia melihat, difigurkan pembimbing. Makanya Bapak Ibu tolong ketuk pintu-pintu yang ada di kolom-kolom panjenengan agar Ar-Rahmah tidak ketinggalan dengan tahun yang kemarin. Ini masih agak prihatin karena belum ada 200. Nah, penggabungan dan kemudian pendampingan mahram itu masih ada tidak? Belum bisa dijawab. Jangan berharap juga Bapak Ibu, karena belum bisa dijawab. Kalau kemarin itu ada jawaban, oke. Tapi tahun ini belum bisa dijawab. Harapannya tetap ada harapannya. Sehingga yang narik anaknya, narik orang tuanya bisa gabung. Harapannya tetap ada. Tapi sekarang belum ada jawaban. Nah, porsi terakhir telah dihitung-hitung itu adalah pendaftaran 4 Februari 2012 dengan nomor porsi 1 boleh catat. Satu nanti kan bisa coke atau ada teman nanti bisa coke yang rumah itu mana sih nomor porsimu piro, nanti bisa cocok kita saling membantu. 110 terus 5 8 5 9 7 8 itu porsi terakhir atas nama Zubaidah. Nah, itu setelah lebih dari itu maka harapannya tipis. Setelah porsi lebih dari itu, tapi porsi yang di bawah porsi itu insya Allah siap berangkat tahun Hijriah ini, siap berangkat. Saya ulangi, nanti kalau ada yang belum nyangkut atau kira-kira saya masuk enggak, karena estimasinya memang begitu. Dan ini kita nanti nunggu keputusan dari Kementerian Haji Pusat. Kita masih meraba-raba. 110 585 978. Kalau di atas itu tipis harapannya. Di bawah itu insya Allah berangkat tahun ini. Sehingga Bapak Ibu sudah bisa melihat mungkin makan orang kira-kira sudah bisa melihat. Insya Allah semuanya itu dikehendaki Allah yang paling baik. Ada posisi sekarang ini. Sekarang itu rata-rata nunggu haji 26 tahun rata-rata. Diratake ya kuwi jumlah pendaftar nasional, jumlah pendaftar daerah dibagi jumlah pendaftar nasional, dikali kota sekarang, munculnya itu ternyata menunggu haji itu rata-rata se-Indonesia roto itu 26 tahun. Kalau kemarin masih ada bervariasi, Jakarta lebih cepat, Jawa Tengah lebih carry, Jawa Timur lebih carry, sana bahwasannya Maluku, Manado itu cepet-cepet mangkat, hitung tahun mangkat. Kita nunggu sampai berapa kemarin? Jaringan kan sampai 12 tahun, ya, sampai 11 tahun. Sekarang nanti akan masa tunggunya 26 tahun semua se-Indonesia roto. Namanya porsi nasional. Ini dimulai kapan? Yang datang tahun ini. Yang datang tahun kemarin, yang belum berangkat, kira iso. Orang iso malu ketentuan ini. Karena dia datangnya belum mengisi sekarang. Yang masih datang tahun ini, nanti berangkatnya nunggu 26 tahun. Yang mau datang tahun ini. Sedangkan yang jenengan dulu ketika datang di Semayani, engkau 35 tahun. Hari itu kan ada kan?
Kowe kan dipotong Pak diketok dadi 26. Nanti potong dadi 26. Jadi disesuaikan terus ini. Jadi yang nunggunya kemarin disemayani 35 tahun jadi 60 tahun. Ini aturannya begitu. Kemudian Bapak Ibu, ini adalah persiapan porsi nasional. Kemudian nanti juga Bapak semua tes kesehatan. Kesehatan juga begitu. Mengapa jenengan belum terpanggil atau belum dipanggil dari puskesmas? Karena data PIK-nya belum dimasukkan di dalam itu, di dalam haji itu. Siskohatnya belum dimasukkan. Meskipun jenengan sudah masuk porsi nenek urung kuno, orang dipanggil berarti tes kesehatan. Saya harapkan jangan tetap tenang, tidak usah risau, semangat karena pasti diurusi oleh pemerintah, pasti diurusi. KBIA partner pemerintah pasti membantu. Tidak mungkin pemerintah tidak ngurusi, pasti ngurusi. Cuma sabar antar karena belum sampai saatnya. Nah, para perdil yang kira-kira jamaahnya porsinya di bawah tadi segera diusulkan. Karena ini Kemenang sudah minta data untuk foto paspor tahap 2. Yang kemarin belum foto tapi sudah masuk di bawah porsi tadi segera diusulkan. Lengkapi persyaratannya, KK, KTP, kemudian surat nikah atau ijazah atau terlahir, dilengkapi dengan BPIH-nya. Semuanya seragam, difoto dengan kertas ukuran kuarto A4. Langsung nanti langsung dowo dan sendak. Nanti dikembalikan oleh sana, Pak. Nah, setelah itu diajukan perdim, jenengan ngisi perdim, baru jenengan terus difoto tahap kedua. Pasti diselenggarakan. Bagi Bapak Ibu yang ingin mencari paspor sendiri ya dipersilahkan saja. Itu pun sah, boleh. Terus nanti minta biovisa kepada Kemenang. Setelah paspornya jadi, biovisanya lewat Kemenang. Contoh Pak Sobirin itu paspornya gawe sendiri karena kesusu lepeh dari paspor. Makanya buat sendiri kesempatan. Meskipun boleh-boleh orang boleh-boleh memang urusannya ngono. Jadi pas serahkan Kemenang langsung minta biovisa, biovisa. Saya tinggal nunggu. Ini beberapa saat. Nah, Bapak Ibu yang bertanya lagi, Insya Allah November dan Desember dengan pelunasan reguler tahap awal siapkan dana. Kira-kira dananya berapa? Ya sekian tadi itu 29. Turah gampang. Nah, turah malah kena penjajahan. Nenek berangkat sih kangen golek ya. Siapkan saja. Nah, Bapak Ibu yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Sekian, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz Haji Mustafa untuk pembukaan kita berkaitan dengan persiapan haji. Bapak Ibu, rahmatullah, cara yang ketiga, cara inti kita yaitu materi tentang filosofi haji yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Ihsan Intizam MC MAG. Kepada beliau waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Ustaz Farhan, Pleno PDM sekaligus pembimbing KBIH Ar-Rahmah
yang kami hormati Bapak Haji Mustafa selaku Ketua KBIHU ya, PDM Kendal beserta seluruh jajarannya, sesepuh kita Ustaz Jabidi. Sihat ya Ustaz? Alhamdulillah. Korwil Kendal seluruhnya, dari Kendal, Pak Mukmin, dari Korwil Kalimungu, Korwil Buja, Korwil Waleri, dan Korwil Sukoharjo, serta seluruh tamu-tamu Allah yang berbahagia, yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap semua Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat wal afiat. Saya doakan mudah-mudahan sehat sampai pemberangkatan nanti. Sehat ketika pelaksanaan ibadah haji. Sehat sampai kembali ke tanah air. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tagline kita apa? Ikhlas, sabar, orang bersyukur. Ya. Angkat dewan. Ya, ikhlas, sabar, orang senang, 3 dulu aja. Nanti panjang boleh. KBIHU, ikhlas, sabar, orang senangnya yang seru ya. Bisa lagi. KBIHU, ikhlas, sabar, orang senang. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, materi hari ini tentang filosofi haji. Bapak Ibu, kita tidak hanya belajar fikihnya saja. Kita tidak hanya belajar ini sah atau tidak sah. Tapi dari sisi penghayatan itu penting agar yang kita lakukan itu tidak hanya terkesan formalitas. Jadi ada filosofi-filosofi yang perlu kita pahami ya, sehingga penghayatan ibadah haji kita nanti itu mentes dalam hati kita. Pelaksanaannya itu marem. Ketika Bapak Ibu sekalian pakai baju ihram misalnya, itu yang terlintas apa? Apakah hanya sekedar ganti baju saja? Atau ada perasaan, ada wawasan yang lain yang harus dihayati? Kenapa kok pakai baju nama ihram? Ketika Bapak Ibu sekalian nanti tawaf, itu apa hanya sekedar simpen pintu Pak? Atau ada kesan-kesan kenapa kok sampai 7 kali? Kenapa kok muternya itu dari kanan apa kiri? Dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri? Ya, pokoknya berlawanan sama berujah. Terus ketika kita ibadah sa'i, itu yang terlintas apa? Cuman si penting laku-laku, batilin layu meru layu. Atau ada filosofi sejarah yang harus kita hayati. Ya, misalnya bagaimana Siti Hajar dulu dari Safa ke Marwah, cari air dan seterusnya. Ketika Bapak Ibu sekalian di Arafah, apa sih penting gumontok begitu? Ya ini harus kita pahami, harus kita dalami, dan rasa-rasanya kalau cuma sampai asar, ora cukup Pak waktunya. Berarti dilanjut sampai subuh loh. Maka Bapak Ibu nanti juga menggali, ya, beli buku tentang haji dan makna-maknanya. Kalau nggak sempat beli buku, dengarkan
kajian-kajian haji dari YouTube itu. Kemudian nggak sempat juga, ya Bapak Ibu sekalian, ya datang ke pengajian-pengajian yang di situ ada penjelasan tentang manasik haji. Jadi betapa pentingnya menjiwai satu ibadah dengan mengetahui filosofinya. Sholat misalnya, apa cuma yang penting rukuk, sujud, yang penting sah Pak? Kan tidak. Kenapa kok Allah pilih gerakan ada berdiri? Berdirinya juga berdiri yang tegak begitu. Bukan berdiri santai. Boleh nggak kita sholat terus berdiri? Boleh nggak? Ini kayak nantang gitu. Sholat kok berdiri? Dia mesti berdiri yang tegak. Terus kenapa kok pilih gerakannya rukuk? Ini semua kan langsung dari Rasul, dan Rasul pun atas perintah apa? Shallu kama ra'aitumuni. Jadi sholatnya itu sudah paketan. Yang itu semua pasti ada filosofinya. Maka hari ini kita akan belajar tentang apa sebenarnya kandungan makna substansi filosofi dari ibadah haji ini. Ini kan rukun Islam yang kelima dan dilaksanakan oleh Rasul terakhir menjelang beliau wafat. Tahun berapa Bapak Ibu sekalian Rasulullah haji? Ada yang tahu? Wallahu a'lam. Tahun 10 Hijri. Itu kan pas waktu Rasulullah, tahun itu Rasulullah wafat. Dan haji Rasul itu ya sekali itu. Tapi ada 3 pelaksanaannya. Coba. Rasul haji sekali, tapi ada 3 cara pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama namanya apa? Haji ifrad, ya. Yang kedua haji tamattu. Yang ketiga haji qiran. Nah, kira-kira nanti kita mau pakai haji yang mana? Tamattu. Apa itu tamattu? Tangi mangan turu. Umrah dulu baru haji. Dan Rasul menganjurkan agar kita menggunakan tamattu. Kenapa? Karena biar tidak memberatkan. Kalau pakai ifrad, masya Allah berat sekali. Misalnya Bapak Ibu nanti gelombang 1. Gelombang 1 itu berarti awal kan? Ke Mekah dulu atau ke Madinah? Ke Madinah dulu, baru kemudian nanti ke Mekah. Itu menunggu tanggal 8 itu kan lama. Nah, Bapak Ibu sekalian pakai baju ihramnya itu nanti dari Bir Ali sampai ke Mekah, sampai nanti nunggu 8 Dzulhijjah, sampai nanti haji tanggal 9, tanggal 10 nggak boleh lepas. Lepas setelah lempar jamarat Aqabah. Berarti tanggal 10-nya baru lepas baju ihramnya. Monggo bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian kalau pakai haji ifrad. Wah, repot sekali. Minimal Bapak Ibu pakai bawa baju ihram minimal dua tangkep, 2 setel. 2 setel. Ya, karena untuk gonta gantinya. Sing repot kan bapak-bapak, masuk 1 bulan lebih polosan terus. Itu mesti banyak melanggar apa? Melanggar larangan ihram. Maka Nabi menyampaikan untuk
Ya. Jamaah umatnya silahkan pilih tamattu. Ya konsekuensinya harus bayar apa? Dam. Ya, harus bayar dam. Tapi ya tidak masalah. Ya. Nah itu Bapak Ibu sekalian perlu ada penghayatan sehingga mengerjakannya itu semangat. Dan mohon Bapak Ibu sekalian ditambahi dengan coba mengenal sejarah-sejarah yang ada di Mekah dan Madinah. Sehingga datang ke sana itu nggak kosongan, nggak hanya ibadah haji, tapi juga tempat-tempat bersejarah itu kita ngerti. Ya, kalau di manasik itu terbatas. Maka Bapak Ibu sekalian biar wawasannya luas, biar sampai di Madinah itu di sini ya, dulu ada pembaiatan Abu Bakar menjadi khalifah. Di sini dulu tempat penggemblengan perang dan seterusnya. Tempat-tempat bersejarah perlu kita kuasai. Ya, nanti ada ziarah, sehingga kita datang ke sana itu sudah punya ilmunya, sudah punya wawasan. Ini tempatnya. Syukur-syukur pulang dari haji jadi buku. Yang senang nulis pengalaman-pengalaman spiritualnya, pengalaman-pengalaman ke sana pulang haji itu jadi buku. Perjalanan ibadah haji, tidak ada masalah, bagus. Jadi Bapak Ibu sekalian, monggo ini kita ekspor ya untuk ibadah haji ini, karena untuk dapat informasi hari ini mudah sekali. Tempat-tempat bersejarah, kemudian nanti yang akan dikunjungi mana saja, sejarahnya bagaimana, sehingga kita haji itu mata pulang itu puas, punya informasi yang banyak tentang Rasul, tentang kota Madinah, tentang kota Mekah. Kira-kira ada yang tertarik begitu nggak kira-kira ini? Monggo nanti mulai sekarang itu kita gali Mekah seperti apa, Madinah bagaimana, sehingga kita semangat ya dalam pelaksanaan ibadah haji, tidak hanya dari masjid, hotel, pasar. Itu masjid, hotel, pasar. Nera yo hotel, pasar, hotel. Masjidnya dilewati, Pak. Jadi nanti kita hanya tinggal ibadahnya saja. Padahal ada ayat liyashhadu manafi'a lahum. Supaya mereka menyaksikan haji itu, supaya mereka menyaksikan manfaat-manfaatnya. Nanti Bapak Ibu ketemu sama orang banyak, tidak hanya dari Indonesia saja. Indonesia pun macam-macam karakternya nanti. Ada yang keras misalnya dari mana? Sulawesi. Hotel itu kumpul orang banyak itu, Pak. Kalau beda budaya itu bisa berantem. Jangankan kok beda provinsi. Ini beda daerah, Kendal sama Sukoharjo. Ini jadi sak kamar, kadang ribut loh, Pak. Ono sing seneng nganggo AC. Ono sing ora doyan AC. Ini ribut loh sak kamar. Yang bagian atas senengannya kan dingin. AC. Wah, AC ini setel. Lah yang di bagian bawah ini katisen ora iso turu. Akhirnya ketika AC-nya disetel, katisen tangi. AC-nya disetel, pateni. Akhirnya yang dari bawah tidur, yang dari atas kepanasan, tangi. AC-nya dipateni, umpane meneh. Jadi setiap malam rebutan repot.
Nah ini bisa sampai seperti itu. Nah maka haji ini istimewa Bapak Ibu sekalian. Ya, maka kita persiapannya tidak cukup hanya dengan ilmu, tapi persiapannya dengan takwa. Ya, karena yang disampaikan Allah fatazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Ayat itu kan ada di kumpulan ayat-ayat haji, Pak. Ya, meskipun bekal nikah ya takwa, ya, bekal kita menuntut ilmu ya takwa. Tapi ayat yang menunjukkan bekal takwa itu ada di rangkaian ayat-ayat tentang ibadah haji. Nah ini yang harus kita kuasai. Bapak Ibu boleh kok misalnya ke sana nggak bawa duit, boleh nggak? Boleh. Ya, karena nanti ada sangu ya Pak. Ya, kurang lebih 750 real. Nah, jadi kalau untuk makan harus disiapkan, gitu. Paling itu bayar jam. Bapak Ibu sekalian, seandainya nggak bawa bekal uang, itu awal-awalan insya Allah ada yang tulungi. Tapi kalau nggak bawa bekal takwa, ini yang repot. Dikit-dikit emosi, sama bujurnya tukaran. Nah ini, maka kita hayati haji ini, ya, dilatih mulai sekarang. Tadi ikhlas, sabar, orang nesunah. Ikhlas, sabar, orang nesunah. Baik, Bapak sekalian, yang pertama, filosofi haji itu adalah totalitas penghambaan kita kepada Allah. Itu nomor satu. Ketika kita melaksanakan ibadah haji, itu harus ada totalitas kita, bahwa kita itu hamba Allah yang harus mentauhidkan hanya kepada Allah. Maka ayatnya adalah wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrahmu hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah. Tidak ada yang lain. Jadi totalitas penghambaan kita waktu ibadah haji itu untuk Allah. Apa buktinya kalau hanya untuk Allah? Bapak Ibu sekalian, ketika kita pakai baju ihram, itu hubungan suami istri boleh nggak? Nggak boleh kan? Padahal itu istri sendiri. Nek istri wong liya jelas Pak. Nggak boleh toh? Istri wong liya nggak boleh. Iki bojone dhewe Pak. Bojone dhewe. Ketika kita pakai ihram, nggak boleh hubungan suami istri. Padahal itu istri yang sah, halal, thayyib. Halal thayyib ya Pak. Tapi karena posisi dia sedang ihram, hanya Allah. Wes istri minggir dhisik. Suami jawir-jawir minggir dhisik. Tadi ibu-ibu nih, kalau suami jawir-jawir, Pak musik. Ngenteni wis rambut apa? Ihram. Paling Bapak Ibu sekalian pakai baju ihram itu paling berapa hari? Untuk umroh pakai baju ihram itu paling hanya 12 jam. Gak ada satu hari. Misalnya Bapak Ibu sekalian dari Madinah pakai baju ihram di Bir Ali, perjalanan 6 jam. Nunggu nanti untuk tawaf sa'i umrohnya itu paling 2 jam setengah. Persiapan 2 jam.
6 jam tambah 2 jam, 8 jam, tambah prosesinya 2 jam setengah, paling pol itu 12 jam. Habis itu lepas ihram, mosok ora kuat. Ngempet 12 jam. Kok nek wis bar ihram kan tamattu. Monggo golek kamar barokah. Makanya Pak Mustafa jadi Pak golek kamar barokah. Ya, kelemahan kelemahan pemerintah kita itu ya tadi untuk hal-hal yang privasi seperti itu tidak diurus, padahal itu penting. Itu penting. Apalagi sing nom-nom itu kan. 40 dino lho, Pak. 40 dino. Akhirnya sing ora kuat ono sing golek ning macam-macam. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, totalitas kita kepada Allah harus kita jaga. Penyakitnya itu pamer, riya. Sampai di Madinah langsung selfie, cekrek. Bikin status. Alhamdulillah akhirnya sampai di Madinah loh. Boleh nggak begitu? Boleh betul? Boleh. Selama kita bisa menjaga tidak pamer, itu monggo silahkan. Tapi kalau itu bentuk pamer kita, wah itu bisa jadi pahala kita habis gara-gara pamer itu, Pak. Jadi saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, ibadah haji itu beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Istimewa haji itu. Sing ngantri itu mau haji tok. Sholat ngantri bukan? Enggak. Enggak ada sholat yang masjidnya kosong blok. Poso ngantri bukan? Enggak ada puasa ngantri. Zakat antri bukan? Enggak ada ibadah yang ngantri kecuali apa? Haji. Kenapa haji sampai ngantri? Karena haji itu terikat dengan waktu dan terikat dengan tempat. Yang lain kan cuma terikat dengan kalau nggak tempat waktu, ya kan? Tapi kalau haji waktu dan tempat. Misalnya Bapak Ibu sekalian buat Ka'bah yang lebih besar dari yang di Mekah di alun-alun Kendal. Terus buat Safa Marwah, terus buat tempat Arafah, terus buat tempat Mina. Terus Bapak Ibu sekalian tawaf di Ka'bah itu di alun-alun. Terus tawaf apa sa'i Safa Marwah dibuat kayak bukit-bukitan itu. Bisa disebut haji bukan? Betul. Paling pol manasik. Haji manasik kok. Jadi istimewa haji itu. Dan satu-satunya ibadah yang pakai gelar. Ya tahu? Ya sholat itu nggak ada gelarnya. Kalau gelar itu sholat tulis kabeh Pak. S. Zakat ditulis Z gitu. Terus puasa ditulisin apa? Orang Pak. Tapi ini haji. Padahal orang ditulisi haji ini namo. Kayak Kaji Mukidin. Jadi nek kajine pindho ya tulisi haha. Sing nek kajine kaya Pak Mustafa. Wajib pin 10, lha tulisnya piye? Repot. Maka Bapak sekalian, terus sampai di Ka'bah. Kita nggak boleh Pak mengagungkan Ka'bah dalam rangka untuk minta keberkahannya. Ya. Karena nanti banyak Bapak Ibu akan jumpai aneh-aneh di depan Ka'bah itu. Ono sing tawaf gowo banyu Zam-Zam bareng. Banyu Zam-Zam itu yang 5 liter ditawafke.
Mengada-ada. Iya. Katanya biar apa? Manjur meneng ngomong Jawa iki ben tambah manjur. Ana sing duwite mudi tuwa pengene barang. Jere ben manak jere. Ana sing nyebak Ka'bah, wah dia bumi ora karuan, apalagi nyuwun sewu. Kamu pakai baju ihram sedang tawaf. Batal. Itu iso batal tawafe. Ihramnya bareng iso batal. Wangi. Ka'bah itu wangi, Pak. Diolesi minyak. Lah kita dekat-dekat itu kan jadi ikut wangi. Larangan pakai baju ihram apa? Wangi. Enggak boleh pakai wangi. Wangian. Kok Ka'bah dia bumi di. Maka Quran sudah mengingatkan. Fal ya'budu rabb hadzal bait. Kamu jangan menyembah rumah ini. Rumah ini itu cuma batu. Tidak mendatangkan manfaat, juga tidak mendatangkan apa? Madharat. Kalau mau menyembah pemilik rumah ini siapa? Allah Subhanahu Wa ta'ala. Uras aneh-aneh, Pak. Ono sing tekan kono nggawa gunting, kok kiswahe diguntingi. Maka kenapa kiswahnya ini aji digulung gitu kan? Itu sebabnya ono sing akeh guntingi itu, Pak. Kaya wong Indonesia sing paling guntingi. Kok go balik go jimat coba. Aneh-aneh, Pak. Itu karena enggak kuat tadi totalitasnya kepada Allah. Maka ini harus lurus dulu. Niat kita haji dan umrah itu hanya lillah. Hanya untuk siapa? Allah. Allah. Mantapkan mulai sekarang. Diniatkan, pokoknya saya haji ini hanya untuk Allah. Maka di sana insya Allah menjadi tamu Allah yang istimewa. Karena apa? Mengkhususkan hanya untuk Allah sang penerima tamu. Tuan rumah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, nanti Bapak Ibu akan menjumpai waneh-waneh itu orang. Ketika di Ka'bah, ketika nanti di Arafah, di Mina, apalagi pas lempar Jamarah, wah sing kuatune go balik barang. Kuatune go balik go napa, Pak? Nek kegowo balik pripun, Pak? Ada kegowo balik berarti kan orang sengaja. Tapi niat aku tak boleh waktu niku tak balik. Nah, ini. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian sekali lagi tauhid kita harus dikuatkan. Karena haji itu demonstrasi tauhid, akidah. Ya. Bagaimana Nabiullah Ibrahim dulu yang mengawali membangun Ka'bah, ya, itu kan ini jairun apa? Linnasi imam. Nabi Ibrahim dijadikan oleh Allah sebagai imam. Terus bersama Nabi Ismail apa? Membangun Ka'bah. Ya. Terus dunganya Rabbana taqabbal minna. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu rumah yang benar-benar dijaga oleh Allah sampai hari ini. Waktu bentuknya berubah-ubah. Ya, Ka'bah itu bentuknya berubah-ubah, Pak. Ya, dulu nggak kotak karena ada Hijr Ismail itu kan. Ya, dulu kotak terus ada setengah apa? Lingkaran. Terakhir pembangunannya itu dulu pintunya dua. Masa rumah pintu satu kan repot. Pintu masuk terus pintu keluarnya mana? Ya, dulu tuh pintunya dua dan pondasinya tidak setinggi itu. Bayangkan rumah kok setinggi itu nek masuk Yurbi. Jadi sekali itulah simbol-simbol yang sebenarnya ya bisa berubah, tetapi substansi untuk pelaksanaan ibadah hajinya itu yang nggak boleh berubah. Nah, itu tadi yang pertama, pendemonstrasian tauhid kepada Allah. Mantapkan
La ilaha Illallah. Maka yang kita lantunkan talbiyah itu labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku datang ya Allah, aku datang ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Diulangi lagi, labbaik Allahumma labbaik. Labbaika la syarika labbaik. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Kami datang semua saya tinggalkan hanya untuk memenuhi panggilanmu. Bojo ora gelem diajak kaji tinggal. Terus ngomong betul. Anak ora gelem diajak kaji tinggal. Pekerjaan tinggal. Tokone tinggal. Apa malih? Umay tinggal. Kambing, kebo, sapi, ora gelem dicek. Tinggal. Tidur di sana, Mbak. Tinggal diganti ditukar uang. Masih ngantri. Bapak Ibu ngantrinya berapa tahun? 14 tahun. 13 tahun lah. 14 tahun, Masya Allah. Ngantri 14 tahun hanya untuk memenuhi panggilan Allah. Maka Bapak Ibu sekalian serius. Diniatkan 11 nih berarti. Oh, 12. diniatkan hanya untuk Allah. Pulang haji harus 12 berubah. ya. 12 nih. Harus berubah. Karena filosofinya itu begitu. Jadi puncaknya itu ya ibadah rukun Islam itu di hajinya. Sehingga selesai haji Bapak Ibu sekalian pinter maca Quran nih. Salatnya jamaah terus. Respon terhadap samping kanan, samping kiri sangat kuat. Peduli dengan teman-teman yang membutuhkan. Itu nanti yang menjadi barometer kemakmuran kita. Maka harus mulai berubah. Apalagi wis dipanggil Pak Kaji. Kok ini kok cek miring terus ini makmur Pak. Kalah percaya. Jadi Bapak sekalian berat memang. Tapi itulah yang harus kita lakukan rukun Islam yang kelima. Maka itu menjadi rukun karena penting sekali. Jadi itu yang pertama. Penguatan apa? Tauhid. Pulang haji kok dia memerdukun itu kajine ngopo, cap opo kajine. Pulang haji, dagangan pengen laris kok ning dukun. Iki kira-kira kaji apa niku? Masih mabur. Itu kajine bukan kaji mabrur, kaji mabur. Mabur. Hajinya haji Mabur. Coba balik kaji kok malah merdukun. Nek merdukun mending jadi dukun. Itu malah manjur itu kan. Bahaya. Maka kuatkan tauhidnya. La ilaha illallah, la syarika. Maka penting sekali perjalanan ibadah haji membentuk spiritual kita menjadi lebih kuat lagi. Yang kedua, Bapak sekalian, haji itu seperti replika kematian. Bapak Ibu kalau sudah pakai baju ihram itu seperti apa? Gitu. Sudah seperti orang yang mati, orang gowo-gowo. Seperti kain kan? Nanti terus dikumpulkan di Arafah seperti mahsyar, di Muzdalifah itu. Jadi penghayatan kita harus sampai ke sana. Karena haji itu seperti kebangkitan lagi, kelahiran lagi. Maka dalam pikiran kita harus ada, kalau kita ini pakai baju ihram seperti orang yang mati. Manut anane mau manut. Kontoa manut toa. Ikuti alur yang ada. Pakai baju ihram mengingatkan kita bahwa kita nanti juga akan mati. Nah, ini sekalian yang akan membuat
kita sadar bahwa mau tidak mau, cepat atau lambat, kita pun nanti juga menghadap Allah. Ketika dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wah, seneng Pak, pakai baju ihram pas husnul khotimah. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita berangkat ibadah haji itu minimal sudah wasiat dulu. Ya, karena kita mau pergi lama, orang yang pergi lebih dari 3 hari itu hendaklah wasiat. Ya, wasiat kepada keluarganya, bahwa saya punya hutang sekian, saya punya uang sekian, nanti kalau saya mati uangnya ini untuk ini. Wasiat juga. Ya. Siapa yang bisa menjamin pulang haji kemudian hidup sampai ke tanah air? Siapa yang bisa jamin? Allah. Gak bisa kan kita memastikannya. Maka wasiat juga. Wasiat. Sekarang haji lumayan cepat. Dulu naik kapal sampai 6 bulan haji. Wes ilang-ilangan, pokoknya haji ilang-ilangan. Balik ya alhamdulillah, ora balik ya innalillah. Jadi penting Bapak Ibu sekalian penghayatan akan kematian kita. Diingat